Oke. Eh, Kami dari kelompok membahas mengenai untuk Haki tugas 2 membahas, saya Fernando dan Ferry akan membahas mengenai merek dagang buff yang terkenal dari Spanyol. Pembahasan akan kita bahas terlebih dahulu mengenai sengketa mereknya. Akan saya diskusikan bagaimana latar belakang mengenai ini. Oke, awal mula terjadinya kasus posisi ya, perusahaan buff, perusahaan yang untuk scarf untuk penutup kepala atau untuk leher dari Spanyol sudah berdiri lama dan sudah didaftarkan mereknya di beberapa negara. Terakhir di tahun 2000 di Indonesia baru didaftarkan tahun 2009 dengan penggugat yang menggunakan merek yang mirip antara buff dan RAF didirikan tahun 92. Nah, kita akan membahas detail mengenai merek-merek ini. Kenapa bisa terjadi gugatan yang dilakukan oleh merek buff kepada merek RAF yang mirip-mirip, di mana di sini terjadi itikat tidak baik yang mendompleng merek yang sudah terkenal. Oke. Nah, Baik, kita akan membahas terjadi ini dengan adanya upaya pendomplengan bisnis. Hal ini dilakukan sudah lama, tetapi baru digugat setelah terjadinya penjiplakan pada produk buff. ya. Nah, setelah disadari adanya kesamaan dalam merek, maka diadakanlah upaya gugatan ke pengadilan. Demikian. Nah, oke. Jadi dari pokok masalahnya, oke, merek original buff sangat dirugikan oleh merek RAF ya. Apa yang menjadi kerugian dari merek buff tersebut? Apakah karena di sini kan disebutkan bahwa merek dari penulisan RAF dengan buff terjadi RAF itu disamarkan tulisannya sehingga mirip-mirip dengan buff, dan cara pengucapannya pun dalam bahasa Inggris antara buff dengan RAF itu hampir mirip kalau kita dengar. Jadi di sini para pembeli mereka menyangka ini sama barangnya dengan harga yang lebih murah. Jelas sangat dirugikan merek buff. Kenapa? Karena mereka sudah terkenal. Nah, dengan ada etikat tidak baik merek RAF, sebelum mereka mendaftarkan merek ini, mereka sudah tahu di luar sana ada yang mirip-mirip, jadi mereka mendompleng merek itu. Bukankah begitu, rekan Ferry? Ya, menurut saya buff itu kan suatu dan sudah diregistrasi di 110 negara. Ya. Indonesia sendiri baru didaftar itu sudah ada sejak tahun 1992. Ya. Jadi mereka ini memang spesialis di bidang produk syal dan topi. Nah, saya rasa berdirinya produk craft ini karena mereka awalnya mungkin pencinta topi dan syal. Ya. Nah, tapi mereka mengagumi produk buff dan dianggap karena produk buff ini terkenal.
sehingga mereka mendaftarkan merek yang mirip ya Iya. Nah, produknya mhm. atau mendompleng produknya. Demikian Saudara Fernando. Ya, berarti kan di sini ada kerugian ekonomi yang diderita oleh BAF ya, dengan menjual merek yang hampir mirip-mirip ini, berarti RAF mengambil keuntungan dengan secara dengan etikat tidak baik, mendompleng merek. Nah, harusnya bagaimana dengan adanya segini? Bahwa dengan ini merek BAF kepada Dirjen Hakim meminta untuk dibatalkan merek RAF tersebut. Karena kenapa? Merek ini sudah didaftarkan di negara-negara lain. Nah, yang terakhir di Indonesia dan menjadi masalah dan terkenal dan terjadilah sengketa. Makanya merek BAF ini menggugat RAF. Jelas-jelas ini meniru merek BAF. Nah, itu. Nah, mereka kan dengan dikabulkan gugatan oleh majelis hakim, penegasan akan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Kenapa? Menilai adanya ketidakadilan dalam putusan tersebut karena menurut tidak ada hal yang menunjukkan adanya itikat tidak baik dalam pendaftaran merek tersebut. Selain itu, tidak ada tujuan untuk meniru merek BAF, sehingga barangkali bahwa putusan hakim tersebut bersifat kontradiktif. Memang kita sering melihat di Indonesia ini banyak orang yang merek-merek di luar yang sudah terkenal tapi belum didaftarkan merek di Indonesia karena belum ada yang mengklaim, jadi diterima sah-sah saja sama haki ya. Tapi begitu terjadinya sengketa, disitulah mulai timbul permasalahannya. Bukan hanya 1-2 merek doang yang kita lihat seperti ini. Ada berapa merek yang seperti ini terjadi? Bukankah begitu, Saudara Ferry? Bagaimana tanggapannya? Iya, benar. Memang merek-merek yang digunakan oleh perusahaan untuk saya rasa itu untuk kasus BAF dan RAF ini memang memiliki persamaan. Artinya dalam sama itu hanya ada sedikit modifikasi dalam huruf R itu yang BAF gitu. Sehingga para konsumen mengira itu BAF padahal itu RAF. Nah, mungkin juga dari kualitas barang itu produk BAF dan RAF ini mungkin berbeda jauh gitu. Tetapi Iya, dengan mengikuti merek BAF tentu harganya akan meningkat dan mengambil desain-desain dari produk BAF ini. Demikian Saudara Fernando. ya. Jadi kesimpulannya yang kita ambil dari sini bahwa BAF meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan sengketa merek ini, merek RAF karena terjadi sengketa ya, karena memang secara ekonomi mereka mengambil keuntungan dari mendompleng merek BAF ini tersebut dari tulisannya, dari ini, dari tulisan, dari pengucapan lafalnya dan mungkin ya karena apa ya? Karena ya dari segi pemasaran dan pengiklanan sudah diuntungkan merek RAF ini karena yang membayar semua biaya-biaya tersebut kan BAF ya. Jadi mereka hanya mendompleng saja. Jadi saya rasa juga sebelum mereka mendaftarkan merek RAF, mereka sudah tahu bahwa ada merek yang mirip-mirip. Jadi mereka mendaftarkan merek RAF tersebut sebelum BAF masuk Indonesia. Seperti itu bukan? Iya, benar Saudara Nando. Nah, dari hasil konklusi ini dan pembahasan kami berdua bahwa seharusnya sih Dirjen Haki sebelum menerima pendaftaran merek itu bukan karena merek itu tidak ada yang
mendaftarkan Indonesia, tapi harus dilihat juga di luar negeri itu ada nggak merek tersebut, karena BAF ini kan sudah didaftarkan di negara-negara lain sebelum masuk Indonesia. Hanya di Indonesia doang yang bermasalah. Nah, ini dapat merugikan investor-investor asing yang lain yang punya merek yang mirip-mirip, yang tiba-tiba akhirnya dijiplak lah, ditiru lah, atau di mereknya sudah didaftarkan, sangat merugikan ini. Jadi ini juga mencoreng nama baik Indonesia. Dan akhirnya juga kan akan dibatalkan juga merek tersebut. Nah, pembahasan itu kira-kira yang kita berdua bahas mengenai sengketa merek yang dilakukan oleh BAF di RAF dengan mendompleng merek BAF dari kerugian ekonomi, terutama memang ini untuk kerugian ekonomi terutama. Ya, ada tanda tambahan lain, Saudara Ferry, sebelum kita akhiri pembahasan ini? pendomplengan merek yang dilakukan untuk mencari keuntungan dan mempromosikan produk. Karena dengan mendompleng akan mendapat keuntungan lebih bagi perusahaan yang mendompleng tersebut. Demikian Saudara Fernando. Ya, terima kasih. Saya rasa juga cukup sekian pembahasan kita mengenai sengketa merek tersebut di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kita akhiri dulu pembahasan kita. Sekian, terima kasih.